Puji nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan PDL Roy, mari datang di kaki Tuhan. Kita hendak memuji-muji Tuhan, menyembah Dia yang kudus, Raja di atas segala raja, King of King and Lord of Lord. Hanya Dialah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, ini hidup kami Tuhan. Kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kami hendak menaikkan syukur, pujian, pengagungan, penyembahan kami Tuhan. Sebab sampai hari ini kami hidup itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan. Biar kami layak ada di altar-Mu yang kudus Tuhan. Jangkau setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Biar kami semua boleh dipenuhi dengan sukacita sorgawi. Bersukacita bersorak memuji Engkau Allah yang hidup. Kami siap memuji-muji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap beribadah, siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Mari memuji Dia, Tuhan yang hidup, bersama dengan malaikat di surga. Nyanyikan penyembahan kita. Haleluya. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Kau hadir, kuasa mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Come on, diselamatkan. Di tengah kita, percaya katakan amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu tahta di atas pujian, penyembahan umatnya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus, Engkau luar biasa Tuhan.
menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, bersuka dengan surga. Senada dengan surga. Come on. Senada dengan surga. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja, bersama dengan malaikat di surga. Kami naikkan pujian kepadamu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah penuh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan keadaan tidak baik Tuhan di hari-hari ini, sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar dalam hidup kami untuk setiap persoalan yang kami hadapi, namun dengan iman kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus menjadi pembuka jalan bagi setiap kami. Waymaker, miracle worker. Engkau Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu sebabnya kami tidak perlu takut terhadap apapun juga di hadapan kami. Sebab kami tahu Tuhan Yesus tak pernah membiarkan kami. Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan engkau dan aku. Dia selalu ada bagimu, selalu ada bagimu. Panggil nama Yesus, sebab dialah jalan satu-satunya. Kebenaran itu ada di tangan Dia. Terima kasih. Oh, oh, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Everybody sing. Waymaker, miracle worker, God is here, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, God is here, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I
engkau merasa bahwa tidak ada jalan keluar dalam kehidupan, ketahuilah ada Yesus, ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan firman Tuhan berkata, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang hidupmu. Itu sebabnya jangan pernah takut. Dia pembuka jalan, dia pembuat jalan bagi setiap problem dan persoalan. Don't see it joking, even when I don't feel it joking. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it you're working, even when I don't feel it you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami Yesus. Terima kasih perbuatan tangan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. We make a miracle work, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are. We make a miracle work, promise keep, like in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are.
hidup kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau baik, teramat baik bagi kami Yesus. Kami kehabisan kata Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Dalam keadaan yang sulit, Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah bagi kami. Kau menebus kami Tuhan dengan sempurna. Kau Bapa yang baik bagi kami. Yesus, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah ilahi-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh, besar kasih setiamu. Ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yang percaya mujizat Tuhan ada nyata di tengah kita, katakan Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang
bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih, beruntung. Kalau kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani, rohani, bahkan masih Tuhan bisa menikmati penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam situasi kondisi seperti ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, karena kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang membangkitkan iman kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Firman-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan, kami anjurkan nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja, berkarya, sehingga umat-Mu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi, itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa berjumpa, itu semua kemurahan Tuhan, walaupun hanya melalui online. Bapak Ibu, ya, tema kita pada saat ini adalah keeping the heart, ya, menjaga hati. Ya, tema kita saat ini adalah keeping the heart, menjaga hati. Kita lihat di dalam Matius 14 ayat 13 dan 14. Matius 14 ayat 13 dan 14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah Bapak Ibu dengar baik ya, tema kita pada saat ini adalah keeping the heart, artinya menjaga hati. Dikatakan Yesus itu menyembuhkan banyak orang sakit dari orang-orang yang mengikuti dia. Berarti orang-orang yang mengikuti dia itu banyak yang sakit. Ya, Yesus dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dari orang-orang yang mengikuti dia. Padahal mereka tidak ada satupun dari mereka itu yang minta disembuhkan. Padahal dari mereka tidak ada satupun yang mereka minta mujizat kesembuhan. Ini luar biasa. Tidak minta kesembuhan dikasih kesembuhan. Ya, ini luar biasa. Tidak minta mujizat dikasih mujizat, tidak minta berkat dikasih berkat. Sementara ada banyak orangnya berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan minta kesembuhan, minta mujizat, nggak dapat-dapat. Ini luar biasa. Nggak minta kesembuhan dikasih kesembuhan, nggak minta berkat dikasih berkat, nggak minta mujizat dikasih mujizat. Pertanyaannya, apa rahasianya? Nggak minta kesembuhan dikasih kesembuhan. Apa rahasianya? Nggak minta berkat dikasih berkat, nggak minta mujizat dikasih mujizat. Rahasianya cuma satu di ayat 13. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota. Rahasia enggak minta kesembuhan dikasih kesembuhan. Rahasia enggak minta berkat dikasih berkat. Rahasia enggak minta mujizat dikasih mujizat. Ya, itu ya adalah kesetiaan mereka dalam mengiring Yesus. Saudara, dikatakan Yesus itu naik perahu bersama murid-murid, ya, dari ke seberang. Jadi mereka itu potong jalan karena mereka itu naik perahu lewat danau atau lewat laut. Ya, sedangkan orang-orang ini, ya, orang-orang ini mereka lewat jalan lewat darat, ingin mencari Yesus, ingin ketemu Yesus. Ya, dalam keadaan sakit, ya, dalam sakit parah, ya, kan saya katakan sakit parah karena harusnya hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Dalam keadaan sakit mereka berjalan kaki, ya, muter, ya, lewat darat, muter bermil-mil jauhnya. Ya, sampai akhirnya ketemu sama Yesus. Ketika ketemu Yesus, mereka tidak minta kesembuhan, mereka tidak minta berkat, mereka tidak minta mujizat. Itu sebabnya Yesus itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kok bisa ya? Mereka mencari Yesus, mencari aku. Karena jauh ya, jalannya jauh, ya, jalannya begitu jauh lewat darat. Lalu dalam keadaan sakit parah, mungkin mereka saling pegang, saling topang, ya, saling menjaga, saling menggendong mungkin juga, ya, saling menyanggah.
Begitu sudah mungkin sampai ketemu Yesus sedang ngos-ngosan. Mungkin juga ada yang pingsan mungkin waktu ketemu Yesus. Tapi yang luar biasa, mereka tidak minta kesembuhan. Mereka tidak minta berkat, mereka minta mujizat. Ya, sehingga apa terjadi? Ini luar biasa. Yesus artinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, Yesus hanya melihat hati mereka, sehingga akhirnya Yesus menyembuhkan mereka. Bicara tentang hati, kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 23. Bicara tentang hati, Yohanes 11 ayat 21 sampai 23. Tema kita menjaga hati. Yohanes 11 ayat 21 sampai 23. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kita lihat ya, ketika Yesus bersama murid-murid sampai ke desa Betania, lalu ya mereka berkunjung ke rumahnya Marta dan Maria serta rumahnya Lazarus. Mereka satu bersaudara. Waktu itu Lazarus sudah mati 4 hari. Waktu Yesus sampai ke rumahnya Marta dan Maria, waktu Marta ketemu sama Yesus, Marta berkata, "Tuhan, kalau Tuhan datang sebelum dia saudaraku itu mati, pasti saudaraku tidak akan mati." Apa reaksinya Yesus? Apa responnya Yesus? Yesus berkata, "Oh iya, nanti dia akan bangkit." Tapi mungkin Yesus tidak boleh terperinci. Mungkin nanti akhir zaman. Ya, tapi dengar baik. Ketika Maria berjumpa dengan Yesus dan Maria berkata dengan perkataan yang sama seperti Marta katakan, reaksinya Yesus beda, responnya Yesus beda. Ayat 32 sampai 35. Yohanes 11 tadi. Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulnya hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudara dengar baik, ketika Maria berkata dengan perkataan yang sama seperti Marta katakan, "Tuhan, kalau Tuhan datang pada waktu itu sebelum saudaraku mati, pasti saudaraku tidak akan mati." Ya, apa yang terjadi? Waktu Maria berkata, reaksinya Yesus beda. Ya, responnya Yesus tidak sama, beda dengan waktu Marta katakan. Ya, Yesus dikatakan sampai dia hatinya masgul, bahkan dia sampai menangis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hatinya terbergelak oleh belas kasihan, menyembuhkan atau membangkitkan Lazarus. Saudara dengar baik ya, Yesus hanya melihat hati. Sama orang-orangnya, orang-orang yang mengiring Yesus tadi. Mereka berjalan itu sambil berpegangan ya, berjalan kaki hanya ingin ketemu Tuhan. Karena sakit parah, mungkin saling menyangga. Ya, sampai ketemu Yesus, mereka tidak pernah minta kesembuhan, tidak minta mujizat, minta berkat. Ya, mau disembuhkan ya syukur, tidak disembuhkan ya syukur. Mau dapat mujizat ya syukur, tidak dapat mujizat ya syukur. Yang penting mereka bisa ketemu, mereka bisa memuji, menyembah, beribadah kepada sumber hidup itu Yesus. Mereka puas. Saudara, itu sebabnya dengar baik. Ya, saya mau beritahu, Yesus hanya melihat hati. Kalau engkau datang beribadah hanya mau cari mujizat kesembuhan saja, kau akan kecewa. Tapi kalau engkau datang dengan hati, ya ingin berjumpa dengan Yesus dalam tiap ibadah, engkau akan melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Amin. Bicara tentang hati, kita lihat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Mau hidup? Amin. Mau hidup? Amin. Amin. Jaga hati. Amin. Ya, dengar baik. Ya, kita lihat Yesus menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjaga hati kita melebihi menjaga apapun juga. Amin. Kenapa? Sebab dari situ terpancar kehidupan. Ya, firman Tuhan berkata, Amsal berkata, ya, seperti air mencerminkan wajah, demikian juga hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19, "Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu." Seperti air mencerminkan wajah, demikian juga hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Artinya, keadaan hidup kita di hari ini, baik itu kesehatan, keuangan,
pelayanan, rumah tangga, ya, usaha bisnis kita di hari ini amat sangat ditentukan keadaan hati kita di hari kemarin. Amin. Amin. Ya, dengar baik sekali lagi. Ya, saya lebih lanjut. Keadaan hidup kita di hari esok, yaitu keuangan kita, kesehatan kita, ekonomi kita, usaha bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Hari esok amat sangat ditentukan keadaan hidup, hati kita di hari ini. Amin. 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 Itu sebenarnya Tuhan suruh jaga hati. Mau hidup, mau sehat, mau diberkati Tuhan. Amin. Jaga Hati. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Tuhan menyuruh kita menjaga hati dengan penuh kewaspadaan? Ya, kenapa kok Tuhan memerintahkan saudara saya untuk menjaga hati saudara saya itu dengan penuh kewaspadaan? Sebab ada 5 hal. Yang pertama, ya, kita lihat, kenapa kok Tuhan menyuruh kita menjaga hati dengan penuh kewaspadaan? Yang pertama, sebab semua persoalan hidup manusia berasal dari hati. Ya, yang pertama, ya, sebab semua persoalan hidup manusia berasal dari hati. Saya katakan, dengar baik. Ya, semua tindakan yang kita lakukan tidak pernah terjadi secara otomatis. Semua kejadian yang terjadi dalam hidup saudara saya tidak pernah terjadi secara spontan. Ya, semuanya berasal atau diolah dulu dalam hati. Ya, itu sebenarnya saya katakan. Ya, kenapa Tuhan menyuruh kita menjaga hati dan penuh kewaspadaan? Sebab yang pertama, semua persoalan hidup manusia berasal dari hati. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dari hati timbul pikiran jahat, ya, percabulan, pembunuhan. Ya, dan kita lihat, saya diberitahu, ya, nggak ada, saya beritahu ya, nggak ada orang yang ketemu siapa saja lalu mau bunuh, nggak ada. Ya, seseorang yang ingin ketemu siapa saja mau dibunuh, kecuali orang gila. Orang gila aja tidak seperti itu, mungkin super gila. Mau ketemu siapa saja mau dia bunuh. Ya, mungkin ya dia tuh diolah di hati dulu. Ya, mungkin kan seseorang itu pinjam uang sama dia, lalu uangnya tidak dikembalikan, sudah tidak dikembalikan, pakai diejek lagi, diece lagi. Padahal dia banyak uang, tidak mau kembalikan, sengaja ya tidak dikembalikan yang diece. Pertama ya dia mungkin marah karena uangnya tidak dikembalikan. Ya, begitu banyak bagi dia, tidak dikembalikan, padahal yang minjam tuh banyak uang, lalu pakai ngejek lagi, pakai ngece lagi. Pertama marah, lama-lama dia benci, diolah di hati terus, lama-lama menjadi dendam, dan akhirnya dia bunuh. Ya, itu sebenarnya saya katakan, semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah terjadi secara otomatis, tapi diolah dulu di hati. Nggak ada laki-laki ketemu siapa saja, seorang laki-laki ketemu perempuan di tengah jalan yang lalu diajak cabul atau diajak selingkuh. Nggak ada, dilempar batu. Ayo selingkuh, ya nggak kenal, ayo selingkuh, dilempar batu. Ya, nah, itu diolah di hati dulu. Ya mungkin berkenalan dulu, waduh cantik ya, bodinya semelohe, ya, aduh. Lalu diajak kenalan dulu SMS, WA, berkenalan dulu. Setelah agak lama, baru ya diolah di hati, lalu diajak jalan-jalan, baru terjadi perselingkuhan, ya, dari percabulan. Ya, enggak ada ketemu di jalan langsung diajak selingkuh, enggak ada, dilempar batu, kecuali ngopi sama pleki. Lain ngopi enggak pakai WA, enggak pakai SMS, langsung. Kalau ngopi sama pleki. Amin. Ya, itu sebabnya Tuhan bilang jaga hati, catat baik-baik. Dengar baik-baik. Orang baik menghasilkan sesuatu yang baik, barang yang baik dari perbenaran hati yang baik. Orang jahat menghasilkan ya sesuatu yang jahat dari perbenarannya hati yang jahat. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Orang yang baik menghasilkan sesuatu yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat menghasilkan sesuatu yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Saya balik. Hati yang jahat akan menghasilkan sesuatu yang jahat, membuat orang itu jadi jahat. Hati yang baik
akan menghasilkan sesuatu yang baik dan membuat orang itu jadi baik. Ya, saya lanjut. Hati yang tidak sehat akan menghasilkan tubuh itu tidak sehat, membuat orang itu tidak sakit atau sakit. Hati yang sehat akan membuat tubuh itu menjadi sehat dan membuat orang itu jadi sehat. Umur panjang. Mau hidup? Amin. Mau umur panjang? Amin. Mau diberkati Tuhan? Haleluya. Amin. Jaga hati. Amin. Amin. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa karena tidak menjaga hati. Manusia hanya karena hati. Dia jatuh, manusia pertama kali jatuh karena hati. Di Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perempuan itu melihat buah itu ya, pengetahuan baik dan jahat itu. Melihat buah itu menarik hatinya. Lalu apa tadi? Dia petik, dia makan, lalu diberikan kepada suami. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa karena hati, tidak menjaga hati. Amin. Ananias dan Safira mati juga karena tidak menjaga hati. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 5. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar itu. Kita lihat, mungkin ya Ananias Safira ini mau menyaingi, ada orang yang mempersembahkan tanahnya, menjual tanahnya lalu diberikan kepada murid-murid untuk membangun tempat ibadah. Ya, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36, kalau saudara lihat itu namanya Yusuf atau Barabas, dia menjual tanahnya lalu diberikan kepada murid-murid untuk bangunan rumah ibadah. Mungkin si Ananias dan Safira nih mau menyaingi, kok bisa dia bisa melebihi kita? Oh, tidak bisa. Oh, kita jual tanah juga. Waktu jual tanah, ya lakunya cepet Tio 100 juta, tapi dibilang cuma 50 juta, gocap Tio, contoh saja, ya 50 juta. Lalu ditanya sama Petrus, ya Ananias, kamu jual tanah itu laku berapa? Wah, gocap Tio, padahal cepet Tio. Ya, lalu apa kata si Petrus? Kamu ini loh, tanah itu milikmu. Ketika engkau jual, itu menjadi hasil penjualan itu dalam kuasamu. Kenapa kok kamu menipu? Kamu bukan menipu Tuhan, bukan menipu manusia, tapi menipu Allah. Mati langsung. Begitu dibawa keluar mayatnya, Safira datang istrinya. Sama saja, laku berapa? Gocap Tio, langsung mati. Itu sebabnya dengar baik, kalau engkau tidak menjaga hati, bisa mati. Amin. Kok suka bohong, suka ya mengamuk, marah, bludrak, bisa umur panjang? Enggak. Tapi kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Mau umur panjang, haleluya. Mau hidup, amin. Mau sehat, amin. Jaga hati. Ya, Daud dipilih Allah untuk menjadi raja, bukan karena elok parasnya, tidak. Tapi Daud dipilih Allah menjadi raja karena melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oh, Allah memilih Daud, bukan melihat elok parasnya, hanya melihat hati. Amin. Amin. Ya, ketika Salomo disuruh memilih, dia milih apa? Dia tidak milih kedudukan, pangkat, jabatan, tidak pilih harta kekayaan, tidak. Dia pilih apa? Roh hikmat dan wahyu. Dia memilih ya hati yang bijak, hati yang bijaksana. Amin. Waktu dia diberikan hati bijaksana, ya Tuhan berikan semuanya sama dia. Berikan kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, diberikan oleh Tuhan.
Itu sebabnya kalau Tuhan menyuruh saudara minta apa? Minta aja hati yang bijaksana. Pasti Tuhan berikan yang lainnya. Kekayaan, harta, umur panjang. Kenapa? Sebab kalau saudara memiliki hati bijaksana, Tuhan berikan harta kekayaan, maka saudara bisa mengolah ya harta kekayaan itu, memanage kekayaan saudara dengan hati yang bijaksana. Tuhan juga akan memberikan umur panjang. Kenapa? Sebab ketika saudara diberikan umur panjang, maka saudara bisa menggunakannya, bisa mengolahnya dengan hati yang bijaksana. Makanya Paulus berkata, ya, Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku harus hidup harus berbuah. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Filipi 1 ayat 21 dan 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Kalau engkau umur panjang, ya hidupmu harus berbuah. Nggak berbuah pohon, nggak berbuah pasti ditebang. Amin. Amin. Berbuah. Itu sebabnya kalau engkau mau diberikan umur panjang, gunakan itu semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Berbuah. Amin. Amin. Mau hidup, Haleluya. mau sehat, Amin. dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Umur panjang, Amin. jaga Hati. hati. Yang kedua. Ya, yang kedua, kenapa kalau Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Kenapa? Sebab yang kedua, agar kita bisa melakukan kehendak Allah. Ya, so yang kedua supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Artinya kita bisa memuji menyembah Tuhan. Amin. Ketika Daud dia berselingkuh dengan Batseba, dia melakukan dosa dengan Batseba. Waktu dia memuji menyembah Tuhan, dia tidak bisa menyembah Tuhan. Makanya dia berkata, Tuhan, ya, kasihanilah aku Tuhan. Hapuskanlah pelanggaranku dan bersihkan aku Tuhan dari pelanggaranku. Mazmur 51 ayat 3 dan 4, tapi yang dalam kurung ya. Ayat 3 yang dalam kurung dan ayat 4. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah, ketika Daud mau memuji menyembah Tuhan, dia tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa. Itu sebenarnya dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Hapuskanlah pelanggaranku dan bersihkan hatiku supaya aku bisa memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Saudara dengar baik, ya. Dengar baik, ya. Kalau engkau hatimu tidak kudus, tidak suci, engkau tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Engkau tidak bisa melayani Tuhan. Ada suami istri, ya. Suami istri ini sama-sama Kristen. Bertengkar, lanjut habis bertengkar mau berkelahi. Karena sama-sama besar badannya. Lalu apa yang terjadi? Ya karena sama-sama Kristen, suami angkat dia punya lengan, dia baju di lengan dalam nama Yesus, ya. Dalam nama Yesus. Istri juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, karena mau berkelahi. Ya. Tapi sebelum mau berkelahi, si istri bilang, tunggu dulu. Ya. Pending dulu. Saya mau pimpin pujian. Saya mau WL ya, saya mau pimpin pujian. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan supaya lebih seru, ya. Kumpul kekuatan. Ayo, tunggu ya. Saya tak pimpin pujian. Nah, karena tadi mau berkelahi sama suami, apa dia bisa pimpin pujian? Nggak bisa. Kalau dia paksakan, pasti dia bilang shalom, ya. Shalom. Ada sukacita? Hah? Ada sukacita? Karena tadi mau berkelahi. Ada sukacita? Nggak bisa. Amin. Itu sebabnya kalau saudara mau melayani Tuhan, minta hati yang kudus dari Tuhan, kuduskan hatimu. Minta hati yang taat sama Tuhan, maka Tuhan akan berikan hati yang taat, hati yang kudus. Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20. Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Oh, luar biasa. Ketika kau mau memuji menyembah Tuhan, minta hati yang dari Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Maka Tuhan akan berikan engkau hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Tuhan akan jadi Allah kita dan kita jadi anaknya. Amin. Mau dipakai Tuhan?
Amin. Mau dipakai Tuhan? Amin. Mau mau hidup? Amin. Mau umur panjang? Amin. Jaga Hati. hati. Amin. Amin. Coba saja yang ketiga. Ya. Kenapa kok Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Kenapa Allah menyuruh saudara saya untuk menjaga hati dengan penuh kewaspadaan? Yang ketiga, supaya ya, dengar baik, ya. Dengan hati yang kudus, dengan hati yang suci, kita dengar baik, kita bisa mengambil keputusan dengan akurat. Ya, memiliki hati yang kudus, dengan hati yang suci, maka saudara dan saya bisa mengambil keputusan itu dengan akurat, bisa mengambil keputusan itu dengan tepat. Dengar baik, ketika Saul mulai iri hati sama Daud, apa yang terjadi? Semua keputusan yang diambil keliru. Ketika Saul dia mulai iri hati sama Daud, apa yang terjadi? Semua keputusan yang diambil itu salah, keliru. Amin. Dengar baik. Manusia hidup hanya ambil keputusan. Karena hidup itu hanya pilihan. Ya, ambil keputusan. Salah ambil keputusan, hancur. Ya, amin. Ya, manusia salah ambil keputusan bisa menderita 1 tahun. Ya, anak sekolah, anak yang kuliah ambil keputusan tidak belajar akan menderita 1 tahun, tidak naik kelas, tidak naik tingkat. Manusia salah ambil keputusan bisa menderita seumur hidup. Salah ambil keputusan pasangan hidup akan menderita seumur hidup. Manusia salah ambil keputusan ya bisa menderita selama-lamanya. Salah ambil keputusan untuk memilih juru selamat bukan Yesus akan menderita selama-lamanya. Amin. Hidup hanya mengambil keputusan. Satu saat ada seorang tukang sihir, dukun sulap, tukang sulap, ya suka bikin sulap di pasar. Saya dapat uang banyak. Nah satu saat dia melihat Petrus dan murid-murid lain kok bisa bangkitkan orang mati, kok bisa menyembuhkan orang sakit. Urapannya luar biasa. Dia mau minta beli ya, dia mau beli urapan itu. Dia berkata ya kepada Petrus. Apa kata Petrus? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 21. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 21. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 21. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Ya, dia mau beli itu urapan itu dengan karunia Roh Kudus, dia mau beli, minta sama Petrus supaya dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan segala macam, dia mau beli. Tapi apa kata Petrus? Binasalah engkau dengan uangmu itu. Ya, kenapa? Sebab hatimu tidak lurus, hatimu bengkok. Amin. Ingat, Petrus sendiri, bahkan dengan Petrus, malaikat aja sendiri tidak bisa mengurapi. Ya, tidak bisa, Roh Kudus tidak bisa mengurapi kalau orang itu hatinya masih bengkok, nggak lurus, nggak bisa. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan urapan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia urapan Roh Kudus? Mudah saja. Ya kita lihat, gampang saja. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Terus 37. "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Dengar baik. Kita memiliki urapan Roh Kudus, kita memiliki karunia Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, Roh Kudus itu hanya ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Kalau kita memiliki hati yang baru. Amin. Amin. Ya, selama hatimu lama, tidak mungkin Roh Kudus itu akan diam dalam hatimu. Tidak akan mungkin kamu mendapatkan urapan, tidak mungkin. Hatimu bengkok, tidak mungkin. Biar siapa lagi yang mau ngurapi, tidak bisa. Karena hatimu bengkok.
Tapi ketika engkau memiliki hati yang baru, maka Roh Kudus akan diam di dalam hatimu. Maka kekurapan roh itu adalah keluar, ya, manifestasi Roh Kudus itu akan keluar. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan hati yang baru? Caranya bagaimana mendapatkan hati yang baru? Cuma satu caranya, serahkan aja hatimu yang lama sama Tuhan. Amin. Kalau hatimu masih lama, tidak mungkin Tuhan akan berikan hati yang baru. Masih ngamuan, masih dengki, iri hati, cabul, segala macam. Masih hati yang lama. Tidak mungkin Roh Kudus akan diam dalam hatimu. Kecuali Tuhan sudah memiliki hati yang baru. Bagaimana supaya kita mendapatkan hati yang baru? Kita mendapatkan hati yang baru. Ya, serahkan hatimu yang lama sama Tuhan. Kalau ketika engkau serahkan hatimu yang sama lama sama Tuhan, Tuhan akan berikan hati yang baru. Dan ketika kita memiliki hati yang baru, maka Roh Kudus akan diam di dalam hati kita dan bermanifestasi dalam hidup kita. Urapan karunia-Nya akan keluar. Amin. Amin. Mau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Mau hidup, Amin. mau sehat, Amin. umur panjang. Amin. Ya, diberkati Tuhan. Amin. Jaga Hati. hati. Ya, cuma jaga hati saja. Keeping the heart. Amin. Amin. Ya, yang keempat. Ya, kenapa Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Mau hidup? Amin. Mau sehat? Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, katakan. Mau hidup? Katakan. Mau hidup, Mau sehat? Amin. Mau umur panjang? Mau dipakai Tuhan luar biasa? Amin. Ya, mau diberkati Tuhan? Amin. Ya, jaga hati. Ya, jaga hati aja. Yang keempat, ya kenapa Tuhan menyuruh kita menjaga hati dengan penuh kewaspadaan? Sebab yang keempat, dengan menjaga hati, kita memiliki hati yang kudus, hati yang suci. Dengan menjaga hati, maka kita bisa melihat jalan Tuhan. Ketika Yusuf ya diajak tidur oleh Sespo, ya, ketika Yusuf diajak tidur oleh Aipo, ya, diajak tidur oleh Tante Potifar, Ai Potifar itu, Sespotifar, diajak tidur. Orang dunia berkata, "Oh, ini hokimu. Ini cuanmu ini. Ya, engkau beruntunganmu. Ya, ini keberuntunganmu." Kenapa? Sebab yang ngajak tidur itu bekas Miss Egypt ya, Queen of Egypt, bekas ratu Mesir, istrinya Potifar, mandi lolor tiap hari wangi. Kue itu mandinya, kamu itu punya baunya kicut, mandi itu air sumur budak. Lalu diajak tidur sama yang minum wangi. Itu cuanmu, itu hokimu, ya. Pasti kamu dipromosikan ke suaminya, jadi wakil suaminya. Bagi orang dunia ini jalan, tapi karena Yusuf dia menjaga hati, ya. Karena Yusuf dia melihara hatinya dan menjaga hatinya, dia lihat ini bukan jalan Tuhan. Justru yang masuk penjara ini jalan Tuhan. Amin. Amin. Yusuf melihat justru yang masuk penjara ini yang jalan Tuhan. Ya, Yusuf tidak puas hanya sampai di rumahnya Potifar. Dia puas kalau sampai di istana. Amin. Amin. Jangan kau puas kalau kau punya kedudukan. Jangan kau puas kalau kau punya harta kekayaan. Puas kalau namamu terdaftar di surga. Amin. 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 Ya, mau dipakai Tuhan. Amin. Mau hidup sehat. Amin. Umur panjang. Amin. Dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Jaga. Jaga hati. Jaga. hati. Amin. Amin. Yang terakhir. Ya, bagaimana? Kenapa Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Ya, yang kelima. Kenapa Tuhan menyuruh kita menjaga hati dengan kewaspadaan? Karena yang kelima, sebab dengan menjaga hati dengan kewaspadaan, hati yang kudus dan yang suci, kita mendapatkan kekuatan yang besar. Amin. Saudara dan saya mendapatkan kekuatan yang besar. Di hari-hari seperti ini kita harus perlu dengan kekuatan yang besar. Amsal 24 ayat 10. Tim. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, ketika engkau tidak jaga hati, engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kekuatanmu kecil. Amin. Amin. Tapi ketika engkau menjaga hati, keeping the heart, maka kekuatanmu besar, luar biasa. Amin. Amin. Ya, di hari-hari seperti ini kita perlu kekuatan yang dari Tuhan.
kekuatan yang besar dari Tuhan. Sehingga kita mampu untuk mengatasi setiap masalah. Amin. Mau hidup, Amin. mau sehat, Amin. umur panjang, Amin. dipakai Tuhan luar biasa, Amin. diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Jaga, jaga, Hati. jaga Jaga hati. hati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah melawat kami dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Di mana keeping the heart. Tuhan mengajar kami untuk menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Artinya Tuhan menyuruh kami Tuhan untuk menjaga hati kami melebihi menjaga apapun juga. Tuhan, sebagaimana air mencerminkan wajah, demikian juga hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Artinya Tuhan, keadaan hidup kita di hari ini, keadaan hidup ekonomi kami, kesehatan kami, dan pelayanan kami, pekerjaan bisnis kami, hari ini sangat ditentukan keadaan hati kami di hari kemarin. Keadaan hidup kami di hari esok, kebutuhan kami, ekonomi kami, kesehatan kami, ekonomi kami, usaha bisnis kami, pelayanan kami, hari esok amat sangat ditentukan keadaan hati kami di hari ini. Itu sebabnya Tuhan mengajar kami untuk menjaga hati. Ada 5 hal yang Tuhan ajarkan kami untuk menjaga hati. Kenapa? Sebab yang pertama, sebab semua persoalan hidup manusia itu berasal dari hati. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa karena hati. Ananias dan Safira mati karena tidak menjaga hati. Daud dipilih oleh Allah menjadi raja karena hanya melihat hati. Salomo disuruh memilih, dia tidak memilih harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan. Dia hanya memilih hati yang bijaksana. Dan akhirnya Tuhan berikan dia kekayaan, harta, kemuliaan, kedudukan, pangkat. Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kami untuk menjaga hati, yaitu supaya kami bisa melakukan kehendak Bapa, supaya kami bisa melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dengan hati yang kotor, hati yang Tuhan yang tidak bersih, hati yang penuh dengan dosa, kami tidak bisa melayani Tuhan, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 4, Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku dan bersihkan hatiku Tuhan. Karena ketika dia tidak memuji menyembah Tuhan, dia tidak bisa memuji menyembah Tuhan dengan hati yang kotor, karena dia berselingkuh, melakukan dosa dengan Batseba. Orang yang hatinya kotor tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa melayani Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan, supaya kita bisa mengambil keputusan itu dengan tepat, mengambil keputusan dengan akurat. Saul ketika dia mulai iri hati sama Daud, setiap keputusan yang dia ambil selalu keliru, karena dia tidak menjaga hati. Manusia hidup hanya ambil keputusan, salah ambil keputusan, habis. Bisa menderita 1 tahun, bisa menderita seumur hidup, bisa menderita selama-lamanya. Dan urapan Tuhan tidak bisa kami dapatkan ketika hati kami bengkok, tidak lurus, tidak hidup dalam kekudusan. Tapi ketika kami memiliki hati yang baru, maka Roh Kudus akan diam dalam hati kami dan berpartisipasi dalam hidup kami. Hati yang baru akan kami dapatkan ketika kami menyerahkan hati kami yang lama. Dan yang keempat, Tuhan menyuruh menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Sebab yang keempat, supaya kami bisa melihat jalan Tuhan. Yusuf diajak tidur istri Potifar. Bagi dunia, orang dunia ini satu keuntungan. Tapi Yusuf yang menjaga hati, dia lihat ini bukan jalan Tuhan, justru masuk penjara. Ini yang menjadi jalan Tuhan. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan, tekanan yang berat. Mungkin ini jalan Tuhan, ini jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Jalani proses Tuhan tanpa protes, pasti sukses.
Yang kelima, dengan menjaga hati, memiliki hati yang dari Tuhan, menjaga hati yang kudus, kami akan mendapatkan kekuatan yang besar, dahsyat, luar biasa. Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami selalu memiliki hati yang sungguh berkenan dalam hadapan Tuhan. Mampukan Roh Kudus kami untuk menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Berkati setiap jemaatmu dimanapun berada, biar Tuhan mampukan mereka untuk menjaga hati mereka. Sebab dengan menjaga hati itu adalah Tuhan memancarkan kehidupan ini. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh melayani, hati yang memuji menyembah Tuhan. Berikan hati Bapa, hati hamba bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih dalam pergumulan mereka yang Tuhan tolong. Ya, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang memiliki masalah rumah tangga, ekonomi, apapun Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Hatiku mengasihi, hatiku mengasihi, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Yang mengasihi Tuhan katakan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Roh Kudus lihat isi hati kami Tuhan. Kalau masih ada hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar Roh Kudus tolong. Bantu kami dari kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus tolong kami dari kekurangan-kekurangan kami. Dengan doa-doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Terima kasih sehingga kami sungguh memiliki hati yang memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mempunyai hati yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Roh Kudus diam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Pada sore hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan menjadi berkat bagi mereka jemaat yang dalam banyak pergumulan. Menghiburkan mereka. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan untuk pemerintahan kami saat ini, Bapak Joko Widodo. Berkati pemerintahannya, dijauhkan dari musuh-musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Berikan selalu hikmat yang dari Tuhan bagi Bapak Presiden Joko Widodo, supaya dia benar selalu mendapatkan keputusan dengan tepat Tuhan, untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia ini, terlebih-lebih dalam masa pandemi seperti ini. Tuhan juga berikan dia wibawa, tambah-tambah wibawa sebagai seorang presiden, tambahkan Joko Widodo. Kekuatan kesehatan menyertai dia dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk bagi setiap mereka yang sakit Tuhan, di rumah-rumah sakit, yang bahkan ada yang di lapangan Tuhan, ada yang isoman, Tuhan tolong mereka.
Tuhan berikan belas kasihan bagi mereka. Jamah dan sembuhkan mereka. Biar kasih Tuhan sungguh menjamah mereka. Sehingga mereka boleh mengenal kasih Tuhan itu. Mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Iman yang sudah beriman kepada Yesus ditambah-tambahkan. Pakai setiap para medis, para dokter sebagai alat Tuhan. Dan mereka dapat hikmat dari Tuhan. Mereka dapat mendiagnosa dengan tepat dan memberikan perawatan dengan tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu kerinduan kami. Semua kota-kota besar, kota kecil, seluruh daerah di seluruh Indonesia, terutama di kota Surabaya, Sidoarjo sekitarnya. Biar Tuhan memberkati, menolong supaya sonanya turun Tuhan. Bukan merah, bukan hijau tapi putih, bebas dari Tuhan. Bebas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap masyarakat rakyat Indonesia supaya mereka sungguh-sungguh melakukan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Prokes mereka sungguh-sungguh lakukan. Sehingga Tuhan, kerinduan kami, masa pandemi ini berlalu dari negara kami Indonesia Tuhan. Sehingga kami umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba boleh kembali beribadah memuji muliakan nama Tuhan dalam ibadah bersama-sama. Berkati setiap program-program PDL Roy, program yang ada maupun ke depannya. Tuhan memberkati. Yang sudah memberikan persembahan untuk menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan berkat lipat-lipat ganda. Tuhan, inilah tim yang sudah melayani Tuhan. Memberkati semua tim yang melayani. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Dan kedatangannya Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di bawah masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan juga penghiburan kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa. Menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Kita berbahagia dan bersukacita dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Come on. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Orang-orang berbahagia, tepuk tangan sama-sama, come on.